Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel kami Panji Gunawan Nugraha. Kali ini kami mau mengucapkan terima kasih buat yang udah subscribe, karena kami udah mencapai 100 subscriber. Mungkin sekarang udah lebih. Terima kasih. Ayo yang belum subscribe, silahkan subscribe, tambahin biar channel kami lebih berkembang lagi. Untuk kali ini sedikit berbeda, masih di seputaran otomotif. Kami barusan sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu beli motor Kawasaki Ninja 150 RR model new yang mau kita review secara singkat saja. Ini dia motornya, selamat menyaksikan. Di sebelah saya sudah ada motor Kawasaki Ninja 150 RR keluaran tahun 2012 yang sering disebut juga sebagai Ninja RR New. Motor ini kami beli dari sebuah iklan marketplace yang ada di Facebook. Ninja RR ini merupakan bentuk terakhir dari facelift dari generasi Ninja RR, karena di sebelumnya ada Ninja RR Old, Ninja RR Old CBU, Kawasaki ZX 150cc. Kenapa kami memilih membeli motor ini dari banyaknya iklan yang ada di marketplace? Karena menurut kami dari awal motor ini yang jelas, yang pertama harganya masih masuk akal. Yang kedua dari kondisi motor ya, lihat di foto masih komplit semua, masih utuh, kondisi masih standar. Memang karena itu yang saya mau, cari motor yang memang kondisinya masih standar, karena udah lumayan susah juga cari motor yang harganya masuk akal, terus kondisinya juga masih standar, baik dari segi mesinnya, segi bodinya, dan dari segi kaki-kakinya. Sebelum kita review lebih jauh, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah singkatnya motor Ninja RR ini masuk ke Indonesia. Kawasaki Ninja 150 RR pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2002. Dipasarkan di Indonesia dengan cara CPU dari Thailand dengan nama Kawasaki KRR ZX 150. Kawasaki ZX 150 ini berciri khas menggunakan blok mesin seri 1878 dengan teknologi andalannya Super Cab, menggunakan mesin 2 tak 150cc berpendingin cairan radiator, menggunakan karburator Mikuni VM28. Hanya 2 tahun saja penggunaan nama Kawasaki ZX 150 ini. Pada tahun 2004 muncul generasi kedua dari Kawasaki ZX 150 ini dengan menggunakan nama Kawasaki Ninja 150 RR atau lebih dikenal juga dengan Ninja 150 RR CPU sampai tahun 2006. Untuk spek mesin masih sama, masih menggunakan blok 1878, karena Kawasaki Ninja 150 RR ini masih didatangkan langsung dari Thailand. Untuk spek bodi, kaki-kaki, mesin, sasis juga masih sama, tidak ada perubahan. Hanya perlu diingat, Kawasaki Ninja 150 RR CPU dan Kawasaki ZX 150
meskipun sudah menggunakan teknologi Super Cape tapi belum menggunakan HSAS atau belum ada tabung HSAS nya. Pada tahun 2006 untuk generasi ketiga, PT Kawasaki Motor Indonesia tidak lagi memboyong Ninja dari Thailand dan sudah dirakit CKD di sini dan lebih dikenal dengan nama Ninja RR All CKD. Untuk tampilan masih sama, baik kaki, fairing, lampu dengan gen sebelumnya atau dengan yang gen CPU yang didatangkan langsung dari Thailand. Bedanya pada tahun 2006 sampai 2011 ini sudah dirakit lokal di Indonesia dengan ciri blok mesin menggunakan atau berkode 1855. Dan ada dua tambahan lagi, yaitu sudah menggunakan HSAS dan catalytic converter pada knalpotnya. Sebelum berfacelift pada tahun 2012, pada tahun 2011 ini Ninja RR 150 juga sempat mengeluarkan versi SE dengan spek masih sama dengan versi RR sebelumnya atau dengan versi yang CKD, hanya saja ada perubahan di bodi belakangnya. Pada tahun 2012 muncul generasi keempat atau generasi terakhir bentuk facelift, muncul dengan tampang baru, perubahan pada fairing, membentuk kotak-kotak dan sudut-sudut yang lebih dikenal dengan Ninja RR New. Untuk mesin masih sama dengan seri sebelumnya, masih menggunakan blok mesin 1855, masih tetap memakai Super Cape, HSAS dan catalytic converter pada knalpot untuk mengurangi emisi gas buang. Untuk spek kaki dan pengereman tidak ada perubahan. Generasi ini generasi terakhir, diproduksi sampai tahun 2015 sebelum akhirnya diberhentikan produksinya. Ya, ini tadi penjelasan sejarah singkat Ninja RR 150 masuk ke Indonesia sampai akhir sebelum diberhentikan produksinya. Jika ada salah kata dalam penjelasan atau kekurangan dalam menjelaskan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dulu ya guys. Oke guys, saatnya kita review motor kami yang barusan saja kami beli, Ninja RR 150 keluaran tahun 2012. Kita mulai dari bagian depan dulu untuk mereview motor ini. Dari bagian depan, untuk windshieldnya masih original, spion juga original. Untuk lampu juga masih original, kondisinya masih bagus. Untuk selebor juga masih original, cat juga masih original. Untuk bagian samping sebelah kiri bodinya masih original juga. Ada beberapa lecet di bagian bawah sini, wajar ya. Ada beberapa bagian lecet, wajar. Terus untuk bagian bodi sini masih catnya juga original. Di bagian knalpot ada lecet-lecet sedikit, wajar. Terus di sini juga ada lecet sedikit, wajar karena motor dipakai ya guys, bukan motor disimpan ini, tapi kondisinya sangat terawat. Untuk di bagian bawah-bawahnya juga masih terlihat ada checklist birunya. Ini ada checklist biru, di sini ada checklist biru. Terus di sini juga masih ada checklist biru. Di bagian joknya juga kebanyakan yang di iklan itu pasti kebanyakan joknya udah dipapras, udah diganti covernya. Ini masih original ini guys, masih original. Yang membuat saya tertarik itu karena kebanyakan yang ada di iklan itu pasti sudah diganti, sudah dipapras, sudah nggak aslinya lah. Ini masih original, jarang banget ya, meskipun dibelikan juga ada, tapi ini original. Ini terlihat ada guratan seperti mau sobek, tapi nggak apa-apa. Ini tandanya dia masih original ya. Kita cek juga bagian mesinnya ya guys. Ini juga masih ada centang biru, di bot ini juga masih ada centang biru. Kelihatan nggak? Nih, ini ada centang birunya.
Terus yang di bagian atas mas, itu juga masih ada centang birunya ya. Ya itu ada centang birunya, ada checklist birunya. Naik sedikit kamera. Nah itu juga masih ada centang checklist birunya, menandakan motor ini itu masih original, mesin belum pernah dibongkar sama sekali. Turun lagi mas, ini bagian sini. Nah ini juga di bagian ini juga masih ada checklist birunya ya, menandakan motor ini memang benar-benar original, motornya terawat, nggak pernah diapa-apain. Sekarang kita lihat dari sisi sebelah kirinya, sama sisi sebelah kiri juga catnya masih bagus, masih original. Lecatnya juga minim, terus masih ada stiker bawaan pabriknya, masih ada tanda checklist birunya juga, sampai belum pernah dibuka mungkin ya ini ya, karena masih utuh. Ini juga masih ada. Bodi sebelah kirinya juga masih minim lecet, masih apa namanya, masih aslinya. Mungkin di sini nih agak sedikit termakan usia. Ini udah mulai kusam ya. Ini harusnya warna dop ini, karena udah mulai kusam, udah mulai mengkilap sampai mengkilap. Terus di bagian belakang lampu sennya juga masih aslinya, lampu rem juga masih aslinya, selebor juga masih aslinya. Keren pokoknya guys motornya guys. Untuk di bagian instrumennya, speedometer itu semua elektrik masih nyala, masih hidup. Ini juga masih hidup. Kemarin udah kami tes, tapi karena ini bensinnya habis atau karena mungkin standarnya pakai standar pedok, jadi dia lebih menungging, ini jadi nggak hidup. Nah itu hidup guys. Nah itu hidup ya, kelihatan kan, tuh turun, dipencet lagi tuh naik, ternyata masih hidup indikator bensinnya. Terus RPM juga masih hidup, speedometer juga hidup. Kita turun ke setang mas, setangnya juga masih original, karet-karetnya penutup ini juga masih original meskipun udah sedikit burik ya. Ini juga tutup spionnya juga masih original, segitiganya juga masih original, tangkinya masih lumayan mulus meskipun ada beberapa lecet seperti ini. Ini itu dianggap, saya anggap itu masalah kecil lah. Infonya dari pemilik sebelumnya itu kilometer ini asli, belum pernah dilepas-lepas atau belum pernah mati di 15.432 ya. Semoga saja asli, karena melihat kondisinya motor seperti ini, semoga aja asli. Untuk holdernya juga masih aslinya, ini holder aslinya masih bagus. Ini juga di sebelah kanan throttle gasnya juga masih bagus, masih berfungsi. Engine stopnya, terus handle rem ini, handle koplingnya, handle remnya juga masih bagus. Ini juga masih ada balancernya, balancer stangnya ya guys. Ini belum pernah dicopot. Harganya juga lumayan balancer ini kalau beli. Terus ini handle koplingnya juga masih aslinya, ini kelihatan warna catnya sampai habis ini. Untuk bagian kaki-kakinya ini pelek juga masih asli ya guys, cuma ini dari sana ditambah stiker apa, stiker-stikeran inilah nggak tahu. Terus bannya sudah diganti, kebetulan dapatnya baru karena aslinya sudah habis. Ini bannya pakai merek Michelin, bannya pakai merek Michelin, lumayan ya guys, dapat Michelin. Terus untuk suspensinya, sok depan juga masih mulus, masih aslinya. Di AC juga masih mulus, belum ada goresan-goresan. Untuk bagian rem depan juga ini masih ada checklist tanda birunya, masih ada checklist tanda birunya. Di sini juga masih ada checklist tanda birunya, menandakan motor ini masih standar. Terus ini juga masih ada checklist tanda birunya, kelihatan ya.
itu di piringan dan tidak berkarat juga. Piringannya juga masih bagus, masih tebal, masih aslinya. Ya, untuk kaki-kaki bagian belakang juga kita mau cek. Ini velg juga masih original, masih aslinya, masih bagus ya. Wajar ada lecet-lecet mungkin karena bocor atau penggantian ban di congkel-congkel. Mungkin tukang bannya belum punya alat khususnya yang buat buka. Bannya juga masih aslinya, masih asli. Oh, bukan asli maksudnya. Ini pakai ban IRC, masih baru. Karena yang asli sudah habis, ini diganti baru juga sama seperti yang depan. Kalau yang depan misalnya yang belakang IRC kembangan aslinya, tapi sudah diganti. Terus untuk rantai dan gear kemungkinan sudah diganti. Untuk piringan cakramnya juga masih aslinya, ini masih bagus, masih terlihat masih tebal, masih layak pakai. Ini wajar mungkin pernah telat ganti kampas remnya udah pernah kehabisan, jadi ada sedikit baret-baret, tapi kondisinya masih sangat tebal. Terus untuk kondisi sok belakang ini juga masih ada penutupnya, udah saya cek tidak bocor. Coba nanti kalau kelihatan kita shoot kondisi soknya ya. Ini juga sekalian kita cek aja, ini sok belakangnya juga masih asli, masih Kawasaki, masih aslinya Kawasaki Showa, masih tabung, belum pernah diganti-ganti. Bagian knalpot ini sangat wajar karena ini motor dipakai. Infonya dari yang pemiliknya dulu, motor ini mah justru belum pernah diganti knalpotnya sama sekali. Jadi minusnya ini knalpotnya berkarat, tapi karena ini belum pernah diganti dengan knalpot racing, jadi memang ini dipakai terus dari awal. Baru motor ini keluar belum pernah dicopot-copot. Untuk bagian knalpotnya yang tengah itu juga berkarat, bisa kita lihat dari sini. Itu juga sangat wajar karena info dari pemiliknya dia belum pernah mengganti knalpot ini sama sekali. Jadi motor ini pakai knalpot dari baru itu knalpot aslinya. Terus ke bagian ke tengah ini juga ada lecet-lecet seperti ini, itu wajar sekali. Ini juga lecet wajar, tapi catnya ini masih original semua. Untuk karburator juga masih pakai aslinya, masih sangat bagus kondisinya, masih mulus. Terus untuk bagian HSAS juga masih terpasang baik. Stikernya juga masih nempel. Ini juga untuk bagian radiator juga masih bagus, sudah kami cek tidak ada kebocoran. Kondisinya juga masih bersih, airnya tidak bercampur dengan oli. Oke, sekarang kita buka, kita cek bagian oli sampingnya ya. Ini masih berfungsi. Ini kita buka sekalian, ini masih ada stikernya, yang ini buat aki. Terus ini juga masih berfungsi, tapi udah habis, sengaja memang kita habiskan, masih berfungsi. Oke, motor ini selama 1 bulan belinya sudah kami apain aja, sekalian kita review. Untuk yang pertama pastinya sudah dicuci, karena sebelumnya pasti kotor, karena kita juga ambilnya jauh di daerah Purworejo. Terus yang kedua, ini di sebelah kanan ada pertanyaan nanti kalau kok ini ratingnya atau lampu sennya nggak ada. Ya, ini lampu sennya sebelumnya pakai rating lampu sen yang segitiga variasi, itu udah kita copot, kita ganti yang original. Ini kebetulan yang sebelah kanan belum terkirim, adanya yang datang cuma satu, baru di sebelah kiri, jadi kita baru pasang satu. Gambarnya seperti ini, rating variasinya. Ini juga udah kita ganti, sama seperti yang kanan tadi, yang sebelah kiri sudah datang, tapi yang sebelah kanan belum datang. Terus kami udah ganti rantai udah kami ganti, karena waktu itu kondisinya waktu kita naikin dari Purworejo sampai ke Salatiga itu kondisinya udah nggak nyaman, udah
kendor kenceng apa ya istilahnya, kendor kenceng pokoknya udah nggak stabil, udah nggak enak, itu udah kita ganti. Kita juga udah ganti karet ini, karet kickstarter ini tadi udah habis, tinggal udah jelek lah, udah bagus, ini kita belikan original. Jadi kita udah ganti motor ini, udah kita apain aja, udah kita beliin rating atau lampu sen, terus karet kickstarter ini sama dibelikan rantai, sama dicuci, baru itu aja. Nantinya motor ini akan kami kembalikan original lagi. Ini plat nomor kan ada di dalam, nanti kita keluarkan seperti aslinya. Ini kebetulan kita udah beli dudukan aslinya sama bautnya. Nanti mau dikeluarin, barangnya belum datang, masih ada di paket. Buat yang udah subscribe kami ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe, oh ada paket, sebentar, oh ada paket. Tadi siang bos. Oh iya, makasih ya. Oke. Ini kebetulan ada paket. Sorry, ini kebetulan ada paket. Ini juga buat motor ini. Penasaran kan isinya apa? Nanti kita bikinin video unboxingnya. Ada 2 barang. Ini apa, dan yang satu lagi ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat yang subscribe, udah subscribe terima kasih. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu di channel kami. See you.